Halo teman-teman, selamat datang di Bacaan Astrologi. Update kali ini saya ingin cerita tentang retro yang terjadi di langit sekarang secara teknis, dan ini adalah bacaan buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak cerita tentang retrograde yang terjadi di beberapa bulan ke depan, termasuk yang sudah kita lalui dan apa pengaruhnya secara kolektif. Bacaan ini bukan untuk zodiak secara khusus, dan ini diperuntukkan teman-teman yang ingin melihat lebih jauh, lebih detail, teknis dari perjalanan planet dan artinya dalam ulasan astrologi. Oke teman-teman, kalau kita kembali ke situasi kita sehari-hari sekarang, tepatnya sekarang tanggal 5 Juli ya, ketika saya membuat adalah tanggal 5 Juli hari Minggu, dan sebentar lagi adalah gerhana bulan penumbral, tapi memang Indonesia tidak dilewati, tidak jadi masalah karena sebenarnya energinya sama saja. Oke, di luar dari itu, di luar dari cerita tentang bulan purnama dan gerhana bulan di Capricorn yang terjadi hari ini, yang saya sudah cerita mungkin lebih dari sekali, dan untuk hari ini tepatnya saya juga membuat video harian yang cerita tentang hal tersebut. Jadi mudah-mudahan cukup jelas bahwa memang ini adalah sebenarnya akhir dari hal yang sukar ya. Teori astrologinya begitu. Bagaimana itu pengaruhnya kepada diri kita, tentunya semua tergantung dari karmanya masing-masing, situasinya masing-masing, usianya, jenis kelamin, dan banyak hal yang membuat energi yang sama bisa diterjemahkan dalam cerita yang berbeda. Oke, itu adalah satu pendahuluan. Dan pendahuluan yang kedua, saya akan cerita tentang Venus yang retro. Itu kalau di sini mulainya tanggal 5 Mei, Venus mulai retro. Kita ingat-ingat di awal bulan Mei apa yang terjadi. Kemudian itu station ya, tanggal 5 itu mulai station, energinya mulai kenceng gitu ya. Kemudian kita juga merasa bahwa kayaknya ini ada isu terkait dengan bagaimana kita dibayar, bagaimana hubungan kita, kemudian seberapa jauh kita dihargai oleh orang-orang yang kita hargai juga. Jadi timbal baliknya bagaimana, itu sudah mulai kerasa. Dan mungkin semakin terasa kalau hubungan, kalau memang predisposisinya adalah memang ada masalah di awal. Jadi kalau di awalnya tidak ada masalah, maka sebenarnya ini tidak akan punya banyak pengaruh secara individu. Tetapi ini bicara secara kolektif. 21 Mei ya, resmi retro Venus, dan itu tadi terkait dengan hubungan, bagaimana kita menghargai diri kita dan bagaimana orang lain menghargai kita. Dan kalau kita lihat di kolektif, bagaimana kita menghargai upaya pemerintah, misalnya upaya pemerintah, upaya ayah kita, apapun yang ada di sosial kita, apa yang sudah mereka upayakan buat kita. Kita mungkin pada posisi yang tidak terlalu menghargai juga. Jadi sama ada ketidakseimbangan di sini. Nah, tanggal 17 Juni Venus sudah mulai station direct, tapi belum direct, dan sepenuhnya direct itu baru tanggal 4 Juli atau kemarin di saat saya membuat video ini. Oke, jadi artinya hari ini adalah hari pertama kita merasakan energi bahwa kita oke dalam kondisi kita pernah merasa dibuat seolah-olah kita tidak seberharga yang kita pantas dapatkan. Itu besok kita merasakan jauh lebih nyaman, kita merasa lebih seimbang. Dalam hubungan juga hubungannya lebih positif karena Venus mulai berjalan direct. Dan di mana posisinya kalau untuk individu, disitulah yang paling dirasakan. Yang jelas Venus saat ini ada di Gemini, tanggal 4 Venus ada di Gemini di 6 derajat 46 menit. Nah, sekarang saya ingin bercerita tentang Merkurius. Beda dengan Venus, Venus itu terjadi 2 tahun sekali. Ya, jadi kayak tahun kemarin Venus nggak melakukan retro, begitu juga Mars juga tidak berjalan retro, tapi keduanya akan retro di tahun ini.
Kalau Merkurius biasanya sekitar 2 kali dalam setahun, atau 3 kali seperti tahun ini 3 kali karena di awal sekali, kemudian di tengah tahun, dan nanti di akhir tahun kita akan mengalami Merkurius retrograde. Jadi Merkurius memang lebih sering. Dan kalau Venus tadi bicara tentang hubungan, tentang rasa dihargai, penghargaan terhadap kita, penghargaan kita kepada orang lain, maka kalau Merkurius itu lebih pada cara berpikir kita, pemahaman kita. Tetapi memang core dari kita adalah pola pikir kita dan kerangka berpikir kita. Makanya Merkurius juga punya pengaruh yang besar terhadap kita. Tentunya kalau konditenya Merkurius retro itu sudah banyak dibicarakan, terutama di masyarakat yang biasa bicara tentang astrologi, komunikasi terganggu, karena itu yang diatur oleh Merkurius, komunikasi terganggu, mantan balik lagi, kerasa nggak? Nah, kalau memang kerasa berarti kita paham bahwa apapun yang kita bicarakan pada saat ini, walaupun itu benar datang dari dalam hati, tetapi tunggu sebentar, tunggu sampai Merkurius berjalan direct lagi, baru kita membuat keputusan tentang apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Karena barangkali itu juga bisa deceptif. Dan bukan artinya orang lain berbohong pada kita, kita sendiri bisa membohongi diri kita karena kita punya harapan tertentu. Nah, itu kalau dari jadwalnya, Merkurius tuh mulai station tanggal 13 Juni. Jadi tengah bulan lalu dirasakan kita sudah mulai mungkin punya satu topik tertentu. Buat teman-teman yang langsung bisa mengenali topik dari misalnya kontrak, atau membuat tulisan, atau mengkomunikasikan, mengkoordinasikan sesuatu yang kemudian kita mau nggak mau tuh harus full charge gitu ya, harus penuh konsentrasi lebih dari biasanya, barangkali itu yang paling besar terpengaruh. Dan seperti saya katakan, setiap individu punya predisposisi yang berbeda. Ada orang yang tidak terlalu banyak menggunakan energi Merkurius dalam kehidupannya, it's just too plain gitu ya, sehingga energi Merkurius seberapa besar pun ya, logikanya kalau pengalinya adalah 0,003, maka ya sama dengan 0 juga gitu, akhirnya tidak terlalu dirasakan ya. Jadi pertengahan Juni, tanggal 20 Juni Merkurius mulai retro ya. Kita ingat lagi tanggal 20 Juni apakah ada pertentangan dalam mencari kesepakatan dan lain sebagainya, dan terus berjalan retrograde. Pada tanggal 7 Juli baru Merkurius berhenti, tidak retro lagi. Jadi energinya, kalau sekarang tanggal 5 saya membuatnya tanggal 7, maka baru kita bisa yakin bahwa katakanlah menyadari, oh kemarin seperti ini. Tetapi energi station itu juga masih membawa kita harus berpikir 2 kali untuk mengambil keputusan besar. Bukannya tidak boleh ya, bukannya tidak boleh, sama sekali bukan itu. Pesannya adalah hati-hati. Kalau kita mau tanda tangan kontrak misalnya ya, kan itu besar ya, atau kita mau membuat janji cinta, boleh-boleh aja kan, siapa yang larang? Nggak ada yang larang sama sekali. Nah, itu dilihat lagi ya, artinya kalau memang hati memanggil itu pasti sudah tidak ada yang bisa membohongi. Tapi kalau memang ada energi lain dan ada predisposisi di kita sendiri yang punya masalah tersebut, kita sendiri masih bingung, misalnya kita belum punya ketetapan hati dan tiba-tiba seperti gitu. Jadi dalam waktu semalam tiba-tiba kita punya ide lebih baik begini saja. Nah, itu yang perlu hati-hati. Dan kalau tetap dilakukan, ya semua kan adalah tanggung jawab pribadi. Intinya sih seperti itu. Jadi tanggal 7 Juli Merkurius mulai station direct, dan 16 Juli baru Merkurius sepenuhnya direct. Pertengahan bulan Juli mudah-mudahan bisa jelas. Tetapi untuk beberapa astrologer ya, yang saya pahami, walaupun dia sudah direct tapi masih ada yang namanya shadow ya. S yang di sini station artinya berhenti, energinya kuat. Tetapi kalau shadow itu artinya masih ada energi yang dibawa dari ketika dia retro dan station.
Jadi tetap saja hati-hati. Kalau kita tidak perlu melihat chart astrologi, sebenarnya ya kita dalam kondisi keseharian hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam mengambil keputusan, itu kan jadi tidak masalah besar juga. Ini kan hanya pengetahuan buat kita yang memang ingin belajar tentang apa yang ada di perjalanan atau transit planet yang di atas. Oke. So, yang juga harus diperhatikan di sini dan saya melihat adalah tanggal 27 Juli 2020 Venus square dengan Neptunus. Dan ini berarti ketika tanggal 16 Juli kita merasa sudah cukup bisa lebih lepas jadi periode antara 16 Juli sampai 27 Juli itu adalah periode barangkali kita bisa melihat lebih jelas, tetapi tanggal 27 Juli atau sebelumnya berarti kan karena Venus dan Neptunus itu kan geraknya lambat, apalagi Venusnya, kita lihat Venusnya, kalau Neptunus kan jelas lama di situ. Kalau Venusnya itu sekitar 2-3 hari sebelum dan sesudah 27, itu energinya sudah mulai ada deceptif lagi. Neptunus berperan di sini dan dia square. Square itu energinya tidak harmonis sehingga mungkin berpengaruh negatif terhadap kita. Anyway, kembali lagi, ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi di minggu ketiga bulan Juli 2020, teman-teman kalau ingin membuat satu komitmen atau komunikasi yang punya pengaruh besar terhadap keputusan kita dalam kehidupan, maka hati-hati dengan mungkin pengharapan kita yang terlalu berlebihan atau mungkin ada data yang harus ditunggu. Jadi saya punya pengalaman menulis sesuatu dan saya sudah mengerjakan selama 3 bulan. Ternyata data yang saya pakai sebagai dasar itu belum fix. Sehingga kerjaan saya 3 bulan itu harus diulang lagi karena kita ganti data dasarnya. Namun keputusan mengganti itu memang rasanya sebel karena harus dimulai lagi, tapi sebenarnya 3 bulan yang hilang rasanya itu sebenarnya tidak benar-benar hilang, karena ketika data itu diganti kita sudah pernah mendalami satu hal cukup dalam sehingga ketika membuat untuk kedua kalinya atau revisi itu kita sudah lebih paham situasinya daripada ketika pertama kali membuat. Dan yang kedua, kemudian kita merasa lebih terafirmasi, lebih yakin dengan apa yang ditulis. Itu salah satu contohnya dari Venus dan Merkurius retro, khususnya Venus yang retro. Nah, tanggal 27 itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian tanggal 5 Agustus 2020 Venus itu akan conjunction dengan North Node. Nah, berarti kita lihat bulan Agustus ya. Bulan Agustus ini kita lihat 5 Agustus Venus conjunction North Node dan 8 Agustus Venus ingress ke Cancer. Jadi tanggal 5 sampai 8 itu adalah ketika kita berusaha untuk menyelaraskan apa yang menjadi harga kita, kreasi kita, cinta kita, termasuk cinta kepada orang lain dan cinta kepada diri kita. Karena ini Venus, itu dengan apa yang akan kita lakukan ke depan, apa keinginan kita, cita-cita kita. Dan karena North Node itu biasanya adalah cara kita memandang ke depan. Tentu saja North Node itu bukan terlalu pendek tapi juga nggak jauh banget. Jadi sesuatu yang kita sudah pahami tapi ada keputusan di situ di mana saya ingin mempelajari lebih jauh sesuatu. Dan karena Venus kemudian masuk ke Cancer, maka apapun yang sudah diputuskan pada tanggal 5 Agustus, pada tanggal 8 Agustus itu kita akan berusaha untuk memelihara apa keputusan itu supaya benar-benar bisa diwujudkan. Oke, ini latar belakangnya adalah ketika sebelumnya tentunya berapa lama sih dia dari Cancer dari Gemini ke Cancer. Jadi dia ada di Gemini itu sejak tanggal 3 April dan baru keluar pada tanggal 8 Agustus. Jadi informasi ini adalah untuk mengatakan kepada teman-teman, kita sudah bergelut dengan satu tema terkait dengan hubungan, terkait dengan dengan penghargaan terhadap diri kita dan khususnya dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain karena dia berada di Gemini sejak tanggal 3 April sampai 8 Agustus.
Oke, kalau kita teruskan dan mudah-mudahan ini tidak terlalu lama, Pluto itu sudah retro mulai dari tanggal 6 Mei. Ya, Saturnus mulai retro tanggal 24 Mei dan Jupiter mulai retro tanggal 27 Mei. Karena kita sudah bulan Juli, jadi kita sudah bisa melihat ke belakang ya, apa yang menjadi tema besar yang mengguncang kita, yang membuat kita jauh lebih memperhatikan ke diri kita sendiri pada bulan Mei. Ya. Nah, yang menyusul akan retro adalah Neptunus mulai retro pada tanggal 5 Juli. Dan ini adalah saat dimana pikiran yang ada awannya tadi, ada ketidakjelasannya itu dimulai justru pada bulan Juli. Ya, memang ini adalah periode yang tidak mudah karena ini seperti dipaksa kita melihat ke dalam diri sendiri, tapi kita juga bingung kayak nggak punya pegangan apa yang harus kita jadikan rujukan. Buat teman-teman yang kebetulan belajar astrologi, tentunya pengetahuan ini membuat kita lebih yakin bahwa oke, kalau kita bingung it's okay, memang ini udah written in the star gitu ya, jadi artinya kita juga nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang nggak paham astrologi atau tidak berusaha mencari penjelasan lain dan sibuk dengan tenggelam dalam kebingungannya, maka mungkin ini adalah masa yang cukup stressful. Bukan berarti kita paham astrologi, paham bahwa ada perjalanan ini kita juga tidak stres gitu ya. Mungkin kita juga akan mengalami perasaan itu, dan beberapa, mungkin 1 bulan terakhir ini teman-teman juga bisa kerasa lumayan juga kan. Nah, tapi toh kita survive karena memang tujuan dari kita punya emosi itu tertekan ke bawah adalah untuk kita awakening dan mencari jalan keluar dari situasi yang membingungkan sehingga kita lebih paham tentang. Jadi ini sebenarnya adalah bantuan, karena bantuan kan tidak bisa dibilangin kamu jalan ke situ aja atau kamu nanti masuk ke fakultas ini aja. Apakah kita akan menerima orang bilang gitu ke kita? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Selalu itu adalah keputusan dari struggling di dalam hati kita. Nah, strugglingnya itu seperti diberikan kepada kita. Ditambah ya, retronya lagi tanggal 20 Juli Chiron akan retro. Berarti di sini mungkin ada hati yang terluka, tetapi adalah kesempatan untuk healing, kesempatan untuk bicara lagi. Kemudian Mars mulai retro pada tanggal 22 September 2020. Hohoi. Ya, banyak planet yang retro. Tapi tanggal 1 November 2020 Mars mulai station direct. So, paling tidak ini ada waktu bulan Oktober Mars retro ya, tetapi dia akan mulai station direct November. Jadi paling enggak November kan tanggal 28-nya baru direct ya. Jadi lumayan hampir 1 bulan dia hanya station di satu tempat bulan November. Artinya kita sedang kayak ngegas ya, kayak ngegas reng gitu ya kalau motor, tetapi belum bisa laju banget. Itu 1 bulan di bulan November, baru Mars kemudian bulan Desember dia direct bisa maju terus, dan ketika tanggal 7 Januari 2021 adalah semua bisa mulai berjalan. Ya, jadi informasi utama dari video ini adalah mengatakan bahwa sepanjang dari bulan Mei sampai bulan Desember itu adalah masa kita mempersiapkan sesuatu. Kalau kita mau skeptis dan mengatakan ya apa yang disiapkan sekarang aja nggak ada, bisa. Tetapi kalau kita yakin bahwa semua situasi yang terjadi pada kita adalah untuk menyiapkan kita siap atau tidak, ya, konsen atau tidak terhadap situasi bahwa kita tidak pernah sendiri, kejadian itu tetap ada. Hanya kalau kita bisa menerima, accepting bahwa situasi persiapan ini membutuhkan waktu sekian lama, karena ya yang namanya persiapan kalau sesuatu yang besar pasti cukup lama, tidak bisa yang 1 malam. Oke, teman-teman, itu yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan informasi ini membantu wanita indah di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.